Halo semuanya, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian di dunia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari ketidakpastian global, fluktuasi pasar keuangan, hingga perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Di tengah kondisi tersebut, dua konsep penting yang selalu menjadi perhatian dalam efisiensi dan stabilitas ekonomi. Kedua hal ini menentukan seberapa mampu suatu negara mengelola sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Pada video ini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan stabilitas ekonomi di 10 negara, termasuk Indonesia. Melalui analisis komparatif, kita akan melihat bagaimana perbedaan kebijakan, kualitas institusi, dan struktur ekonomi membentuk ketahanan ekonomi masing-masing negara. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi Indonesia dalam dinamika ekonomi global saat ini. Efisiensi dan stabilitas ekonomi merupakan dua indikator utama dalam menilai kinerja makroekonomi suatu negara. Efisiensi ekonomi menunjukkan kemampuan suatu negara dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output dan pertumbuhan. Sedangkan stabilitas ekonomi berkaitan dengan kemampuan menjaga inflasi, nilai tukar, sistem keuangan, serta pertumbuhan agar dapat terkendali. Dalam kondisi global yang syarat ketidakpastian, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dua aspek tersebut menjadi semakin relevan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas makroekonomi meliputi kebijakan moneter dan fiskal, kualitas institusi, struktur ekonomi, tingkat keterbukaan perdagangan, serta ketahanan terhadap guncangan eksternal. Negara dengan kebijakan yang kredibel dan institusi yang kuat cenderung memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik, sementara negara dengan struktur ekonomi yang terdiversifikasi umumnya lebih efisiensi dan tahan terhadap krisis. Indonesia menunjukkan kinerja stabilitas mikroekonomi yang relatif baik dalam beberapa tahun terakhir. Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, besarnya konsumsi domestik memberikan bantalan yang kuat terhadap perlambatan ekonomi global. Namun demikian, efisiensi ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dari produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan ketergantungan pada sektor komoditas. Amerika Serikat merupakan contoh negara dengan efisiensi ekonomi yang sangat tinggi. Pasar keuangan maju, inovasi teknologi, serta kredibilitas kebijakan moneter The Federal Reserve menjadikan ekonomi AS sangat adaptif terhadap perubahan global. Meskipun menghadapi risiko dari tingginya utang publik dan defisit fiskal, kekuatan institusi dan dominasi dolar AS tetap menjadi penopang utama stabilitas ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya Jepang. Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat stabilitas ekonomi yang tinggi dan inflasi yang sangat terkendali. Kebijakan moneter ultra longgar bertujuan mendorong pertumbuhan dan mencegah deflasi. Namun, efisiensi ekonomi Jepang dalam jangka panjang menghadapi tantangan serius akibat penuaan penduduk dan menurunnya jumlah tenaga kerja produktif yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Jerman. Jerman sebagai kekuatan ekonomi utama Eropa memiliki efisiensi tinggi yang ditopang oleh sektor industri dan ekspor yang sangat kompetitif. Disiplin fiskal dan juga stabilitas institusi menjadi fondasi kepercayaan pasar. Namun, ketergantungan yang besar pada perdagangan internasional dan energi impor membuat stabilitas ekonomi Jerman cukup rentan terhadap guncangan eksternal.
seperti krisis energi dan pelambatan ekonomi global. Selanjutnya Tiongkok. Tiongkok menunjukkan efisiensi tinggi dalam menggerakkan sumber daya ekonomi melalui peran aktif pemerintah dan investasi infrastruktur yang sangat masif. Model ini mungkin pertumbuhan cepat, namun juga menimbulkan risiko stabilitas terutama dari meningkatnya utang sektor properti dan ketidakseimbangan struktural. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas sambil mentransformasi model pertumbuhan menuju konsumsi domestik. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura menjadi contoh negara dengan efisiensi dan stabilitas ekonomi yang sangat tinggi. Tata kelola pemerintahan yang transparan, sistem hukum yang kuat, serta kebijakan moneter berbasis nilai tukar menjadi perekonomian Singapura sangat dipercaya oleh para investor global. Meski sangat terbuka terhadap perdagangan internasional, ketahanan institusional ke Singapura mengelola risiko global secara efektif dan sangat baik. Selanjutnya yaitu India. India mengalami peningkatan efisiensi ekonomi yang sangat signifikan, didorong oleh reformasi struktural, digitalisasi, dan pasar domestik yang sangat besar. Stabilitas ekonomi India relatif terjaga, meskipun masih menghadapi tekanan dari inflasi pangan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan infrastruktur. Dengan kebijakan yang konsisten, India memiliki potensi besar untuk memperkuat efisiensi dan stabilitas jangka panjang. Brazil menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi dan stabilitas ekonomi. Ketergantungan pada ekspor komoditas serta volatilitas kebijakan fiskal dan politik seringkali memicu ketidakpastian ekonomi. Akibatnya, inflasi dan nilai tukar cenderung berfluktuasi sehingga efisiensi alokasi sumber daya menjadi kurang optimal. Sedangkan Korea Selatan dan Afrika Selatan menunjukkan dua kondisi yang kontras. Korea Selatan memiliki efisiensi tinggi berkat sektor teknologi dan manufaktur yang kompetitif. Namun stabilitasnya sensitif terhadap siklus ekonomi global dan tingginya utang rumah tangga. Sebaliknya, Amerika Selatan menghadapi masalah struktural seperti pengangguran tinggi, ketimpangan, dan kelemahan infrastruktur energi yang menghambat efisiensi sekaligus melemahnya stabilitas ekonomi. Berdasarkan analisis 10 negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan stabilitas ekonomi sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan makroekonomi, kualitas institusi, serta struktur ekonomi yang adaptif. Negara dengan institusi kuat dan kebijakan konsisten cenderung lebih stabil dan efisien. Sementara negara berkembang seperti Indonesia perlu terus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika global. Perbandingan lintas negara juga memperlihatkan bahwa tingkat diversifikasi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penutup efisiensi yang signifikan. Negara dengan basis ekonomi yang beragam dan produktif tinggi cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu. Sebaliknya, ketergantungan meningkat karena terhadap fluktuasi global dan melemahnya stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, transformasi struktur menjadi agenda penting khususnya bagi negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga merupakan modal awal yang sangat penting. Namun stabilitas tersebut perlu diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan sektor industri bernilai tambah, serta diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Tantangan terdepannya bukan hanya menjadi stabilitas di tengah dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa stabilitas tersebut mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.